Lantas apa itu Supermoon? Mari kita dengarkan penjelasan dari Dr. James Aranda. Supermoon events occur when the full moon is at its closest orbit to the Earth, roughly 223,000 miles away. This can happen multiple times a year, but... Jadi Supermoon itu titik di mana bulan sangat dekat dengan bumi, biasanya terjadi pas bulan purnama dan bisa berkali-kali dalam setahun. Masalahnya Supermoon di tahun kemarin itu berbeda. Setiap manusia yang terkena cahayanya mereka akan berubah menjadi serigala. Dia cuma bisa menghimbau masyarakat ketika Supermoon kembali terjadi supaya tetap di dalam rumah, jangan panik, jangan takut karena kami akan terus berusaha untuk menemukan solusinya dan percayalah kita semua akan selamat. Kisah akan berkecimpung pada seorang dokter bernama Wesley Marshall. Gak tahu kakaknya meninggal karena apa. Yang jelas tugas dia untuk menghentikan wabah Supermoon di malam ini memaksanya untuk pergi dan harus meninggalkan iparnya bernama Lucy beserta keponakannya bernama Emma. Tapi si Wesley dia tidak akan pergi begitu saja sebelum bisa memastikan keselamatan mereka berdua. Berbagai jebakan dia sematkan di halaman, di depan pintu sampai ke atap rumah, bahkan mengalirkan setrum pada pagar-pagar rumah. Lain dengan tetangganya bernama Cody yang memilih berlatih untuk menghadapi manusia serigala jika nanti malam datang berkunjung. Dan sebelum pergi si Wesley juga memberi si Lucy sepucuk bedil lalu mengingatkannya supaya tidak membuat suara. Tembak apapun atau makhluk apapun itu jika ada yang berhasil masuk ke rumah. Yang paling penting segera hubungi aku kalau keadaannya semakin buruk. Sebelum malam poek, Dr. Aranda melakukan konferensi pers memperkenalkan dokter-dokter yang sudah dibentuk dalam sebuah tim Global Rapid Response yang dipimpin oleh Dr. Wesley, ahli biologi molekuler, Dr. Evan di baris kedua, bersama Dr. Chen, kepala ahli biologi, dan behavioris jenis lupus. Mereka lah yang akan mempelopori penelitian malam ini. Seperti yang kita tahu, cahaya Supermoon memicu mutasi DNA dan fotosensitif secara cepat. Harapan kita mereka bisa menjadi semacam penghalang antara cahaya Supermoon dan DNA manusia dengan sebuah cairan bernama Moonscreen yang telah mereka ciptakan. Layanan darurat juga akan kami hentikan sementara mulai dari terbenam sampai terbit fajar untuk menjaga supaya kami tetap fokus karena apapun yang akan kami temukan malam ini bisa membantu dalam menemukan obatnya. Please be advised, for your safety, we are now in full lockdown. No one will be permitted to enter or leave the facility until daybreak. All exit points have been sealed. Setelah segala persiapan selesai, ada beberapa objek manusia yang akan dijadikan bahan eksperimen. Salah satunya adalah kekasih Dr. Chen bernama Miles yang tahun lalu sempat terpapar cahaya Supermoon. Melihat dari riwayatnya, manusia akan berubah jika terkena cahayanya, tapi itu hanya berlangsung pada malam itu saja. Setelahnya akan hidup normal seperti yang terjadi pada si Miles. Namun meskipun cuma cinta satu malam, tapi manusia yang berubah menjadi serigala sangat brutal, random, akan membunuh siapapun yang ditemuinya. Jadi langkah awal yang akan dilakukan para ilmuwan adalah menguji cairannya. How come I always get the crazy one? Your heart rate is incredibly elevated. Stable. Right, spray down. 3 minutes to canopy retraction. 3 minutes to canopy retraction. What happens if one of them decides to moon the die once we open up this roof? formula penetrates the thin fibers. No one's showing their ass and turning tonight. 2 minutes to canopy retraction. 30 seconds to canopy retraction. Hey! It's gonna be okay! Canopy retraction commencing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Alhamdulillah, cairannya worek, geng. Tapi kita beralih dulu ke si Lucy. Tiba-tiba ada kolebatan di luar, diiringi dengan suara lolongan serigala. Si Lucy nyuruh anaknya supaya diam dan tenang, sementara dianya akan memeriksa keadaan di luar. Kembali ke laboratorium, mereka mulai menganalisa darah dari setiap objek untuk dibandingkan. Sampel pertama terdapat semacam sistem pertahanan imunologis. Hal itu disimpulkan kalau Supermon memicu respon pertahanan tubuh yang tidak aktif. Tapi mereka tidak sadar kalau itu adalah cahaya Supermon yang baru bereaksi akibat efek cairan Moonscreen yang sudah habis, alias Moonscreen hanya mampu bertahan selama 1 jam saja. Para objek pun kini mulai melakukan transformasi. Dr. Randall, what's the status? Look out, look out! Close the roof! Situasi semakin buruk tatkala baju pelindung Dr. Aranda robek. Dia yang terkena sinar Supermon seketika berubah menjadi serigala, lalu melukai Dr. Evan, tapi masih bisa diselamatkan si Wesley. Peringatan darurat pun digaungkan supaya semua staf segera keluar melalui pintu darurat. All staff, we move to emergency exit. Everyone just stay calm. We're gonna... Okay. Mereka berdua pun bertemu dengan Dr. Chen tapi tidak bisa keluar karena dibegal oleh si serigala. Jadinya memutuskan untuk bersembunyi di aula, tapi Dr. Evan sudah tidak sanggup lagi bertahan. Dia pun seketika modar di tempat. Si Wesley menyuarakan untuk segera keluar dari sini karena dia sadar pintu aula tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi mereka akan menggunakan cairan Moonscreen dan mulai bersiap dengan senjata seadanya. 1 jam sudah lebih cukup untuk menahan Supermon saat kita berada di luar. Beralih ke si Lucy yang tadi akan ngecek situasi di luar, terdeteksi ada satu serigala yang sedang berkeliaran. Hal itu juga terlihat oleh si Cody. Dia yang secara membabi bagong nembakin si serigala, justru itu malah memicunya untuk ke sana. Wah, tapi dia tidak dibunuh karena keburu terkena sinar Supermon. Alhasil dia pun mulai bertransformasi. I won't. Saat di jalan, si Wesley nelpon si Lucy untuk ngecek keadaannya. Dia memang baik-baik saja, tapi tidak dengan si tetangga yang telah diserang si serigala. Si Lucy pun disuruh tetap tenang dan jangan membuat suara yang bisa mengundang serigala datang. Tapi tiba-tiba ada tetangga lain yang datang sambil dikurubun kain minta si Lucy supaya membukakan pintu. Sempat dicegah supaya mengabaikannya, tapi dia ternyata sahabat si Lucy dan tetap kekeh akan menolongnya. Si Wesley jadinya tidak fokus nyetir dan nabrak bis yang tiba-tiba lewat. Seketika komunikasi pun terputus dan si tetangganya juga mati tergegel oleh si serigala. Wah, pinter juga ya. Dia tahu kalau pagarnya nyetrum, cuma mereka berdua jadinya harus berjalan nyeker karena semua mobil yang sedang nganggur dirusak oleh kawanan manusia serigala. Ditambah waktu mereka juga tinggal sedikit, kembali pun sangat tidak mungkin karena di depan ada jalur bawah tanah yang bisa membuat mereka aman dari Supermon sekaligus tetap berada di jalur menuju ke rumahnya si Wesley.
Oh shit. Wes? Fuck. I think we should run. Untungnya ada bocil yang menyelamatkan mereka. Entah tempat apa ini, tapi tiba-tiba ada orang yang mendodongkan bedog ke Dr. Chen dan ternyata masih ada banyak lagi. Cuma setelah mengatakan kalau mereka berdua hanya perlu pergi ke terowongan untuk menyelamatkan keluarganya, mereka pun dipersilahkan bahkan diantar sampai terowongan. Ya, cuma gangguan kecil doang. Masalahnya, terowongan sudah berakhir, tapi mereka pasti akan menemukan solusinya, yaitu menggunakan terpal untuk menghalangi cahaya Supermoon. Emang bisa ya seterpal itu? Tapi buktinya mereka diselamatkan terpal dan bisa sampai ke sebuah minimarket, tinggal memikirkan cara bagaimana selanjutnya supaya bisa sampai ke rumah. Ya, di rumahnya itu sendiri, serigala si Cody mencoba untuk masuk dan inilah saatnya bagi si Lucy menggunakan bedil. Tapi hal mengejutkan lagi-lagi dengan kecerdasannya, si serigala bisa memadamkan listrik dengan numbangin pohon. Tapi untungnya si Lucy punya koleksi lampu emergensi. Mereka berdua sendiri tidak tahu siapa atau dari geng mana yang sedang melawan para serigala, tapi yang jelas berondongan senjata yang mereka miliki bisa mengusir para serigala pergi, tapi tidak bisa menerima mereka berdua karena tanpa perlindungan dan dianggap terpapar cahaya Supermoon. Namun naas, ternyata para serigala tidak sepenuhnya pergi yang membuat geng tersebut seketika lenyap dihabisin para serigala. Mereka yang sadar kalau berdiam diri itu sama saja dengan menyerahkan diri, jadi Dr. Chen akan mengalihkan perhatian para serigala. Anehnya di hadapan Dr. Chen ini para serigala jadi lemah gemulai. Tapi nyatanya ngeprank gengs. Apakah dengan begitu Dr. Chen sudah dinyatakan modar? Kembali ke si Lucy, pagar yang sudah tidak nyetrum membuat serigala bisa masuk ke rumah, sempat ngebedil secara random atau ngira-ngira jadinya malah kehabisan peluru, padahal serigalanya mah lagi ngopi. Giliran dia menampakkan diri kan gak bisa ngebedil lagi. Beruntung si Wesley keburu sampai, dia pun teralihkan oleh suara klakson yang terus dibunyikan si Wesley. Alhasil bukan cuma yang ada di rumah saja, tapi semua serigala yang berada di sekitarnya juga ikut-ikutan teralihkan. Bermodalkan pisau dapur, apakah si Lucy mampu menghentikan amukan serigala satu ini?
GG, ternyata bisa, geng. Si Wesley juga bisa lolos dari kawanan serigala yang ada di jalan dan masuk ke dalam rumah. Kabar baiknya, mereka hanya perlu bertahan beberapa saat saja karena sebentar lagi fajar akan terbit. Masalahnya, serigala yang ditubruk tadi belum mati, sedangkan untuk melawannya sudah tidak ada senjata sama sekali. Si Wesley nyuruh mereka berdua supaya ngumpet. Entah pikiran dari mana, mungkin si Wesley mengira dirinya akan berubah menjadi serigala yang baik hati. Dia yang sudah kehabisan efek moon screen berjalan di bawah sinar supermoon bermaksud mau merubah dirinya menjadi serigala untuk melawan serigala. Kocak sekali, di sepanjang film tidak ada sama sekali sesama serigala yang ribut karena rebutan mantan atau mempermasalahkan pidana 6 tahun kurungan. Kenapa si Wesley tiba-tiba memiliki kesadaran penuh? Apakah karena kecintaan terhadap keluarganya yang sangat besar? Tapi nangga juga, gengs. Orang si Wesley ini plin-plan lah, buktinya sekarang dia udah lupa dan malah menyerang keluarganya. We're your family and we love you. Sempat mohon-mohon supaya si Wesley sadar sambil memperlihatkan foto saat-saat indah bersamamu, tapi itu tidak bisa mengembalikan si Wesley. Hanya saja si Lucy beruntung karena alarm yang bunyi pada jamnya itu menandakan hari telah caang. Si Wesley pun kembali ke wujud manusianya lalu tamat. Gimana filmnya, gengs? Cukup menguras otak bukan? Hehe. Yang jelas ini tentang film wabah serigala. Unik sih, berbeda dari film serigala pada umumnya. Cuma kan ini belum ada solusinya nih. Apakah akan ada Werewolves 2025? Kateng atunya.